Sekarang kita akan belajar tentang aplikasi lingkaran. Soal yang pertama, pada gambar berikut ini adalah paralon atau pipa-pipa air atau pipa-pipa bangunan. Nah, ini bentuknya lingkaran semua. Lingkaran, lingkaran, lingkaran. Nah, kalau misalnya kita punya dua pipa, ini pipa satu, pusatnya di A, ini pipa yang kedua, pusatnya di B. Mereka masing-masing memiliki jari-jari 35 cm. Kemudian yang ditanya adalah, nah dua pipa ini akan diikat dengan tali. Nah ini, tali diikat. Kemudian yang ditanya adalah panjang tali minimum yang bisa yang dapat mengikat dua paralon ini itu berapa senti gitu ya teman-teman ya. Oke, pertama kita eh, lihat ini. Kalau kita bagi begini, nah ini adalah garis singgung. Garis singgung dua lingkaran. Kemudian, karena pipanya sama, maka teman-teman garis singgungnya itu persis di setengah lingkaran. Ini 180 derajat sudut pusatnya. Yang sebelah kiri juga 180 derajat. Nah, ini garis singgung ini kan sama dengan garis singgung yang bawah. Misalnya ini titik AB, ini CD, EF. Oke. Nah, teman-teman, karena ini sudut pusatnya 180 derajat, berarti busur. Berarti kalau tali, total ya, total tali itu berarti busur CF yang sebelah kiri ya. Kemudian untuk lingkaran yang pertama, lingkaran satu, ditambah, nah, kemudian garis singgung CD itu ada dua, ini ditambah FE ya, FE. CD itu sama dengan FE. Oke. Kemudian ditambah busur yang satunya. Berarti busur DE. Nah, karena ini setengah lingkaran, maka dia menjadi satu lingkaran full. Kemudian CD ini kalau hitung dari sini ini adalah R, ini dari sini adalah R. Berarti CD itu adalah diameter. FE juga diameter. Maka rumusnya adalah yang ini total tali ya. Busur yang pertama dan busur kedua itu jadi keliling lingkaran, lingkaran. Kemudian ditambah yang ini dua diameter. Nah, berarti keliling lingkaran rumusnya apa? WD ditambah dua diameter. Nah, diameternya tadi kalau jari-jarinya 35, berarti diameternya adalah sama dengan 2 kali 35, yaitu 70 cm. Oke, tinggal kita substitusi berarti di sini total panjang tali sama dengan 70 kali pi ditambah 2 kali 70. Jadi sama dengan 70 pi. Nah, kalau misalnya pi-nya dibuat jadi 22/7, 22/7, maka kita peroleh ini kali 22/7 ditambah 2 kali 70, 140. Ini coret jadi 10. Berarti sama dengan 10 kali 22. Berarti 220 ditambah 140. Sama dengan 360 cm. Nah, ini. Itu teman-teman. Oke, soal yang berikutnya. Soal kedua. Nah, kalau misalnya pipanya ada 5, kalau yang tadi 2, sekarang pipanya ada 5.
pusat 1, ini 2, 3, 4, 5 pipa akan diikat. Nah, yang ditanya berapa panjang tali minimum yang dibutuhkan. Berarti caranya mirip dengan tadi. Kita buat garis-garis penghubung antara pusat lingkaran supaya kita tahu jarak dan sudutnya. Nanti yang kena lingkaran ini sebenarnya satu lingkaran atau tidak gitu ya. Oke, ini tarik ke sini, tarik ke sini. Nah, teman-teman, ini R, ini R, ini R, ini R, ini R, ini R. Ini tarik ke sana. Sorry. Tarik garis ke sana, garis ke sana. Pas persinggungan dengan nah ini garis singgung. Ini adalah garis singgung. Yang bagian ini juga garis singgung. Garis singgung. Kemudian ini sepanjang ini juga garis singgung. Nah, yang ini juga garis singgung. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian lingkaran. Tali yang mengenai bagian lingkaran. Nah, teman-teman, ini R, ini R. Maka ini misalnya di sini A, ini B, ini C. Segitiga ABC itu adalah segitiga sama sisi. Karena ini R. Nah, ini sama semua panjangnya. Maka sudut di sini 60 derajat. Oke. Sama juga ini 60 derajat, ini 60 derajat. Kemudian teman-teman, ini membentuk siku-siku. 90 derajat berarti. Di sini juga 90 derajat. Nah, berarti kita mau menghitung sisanya. Satu lingkaran berarti 360 derajat, dikurangi 60 derajat, dikurangi 180. Ini 90 yang pertama, ini 90 yang kedua. Berarti 180 derajat. Maka jadinya adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat. Sama dengan 120 derajat. Nah, bagian ini adalah 120 derajat. Maka bagian ini juga 120 derajat. Kemudian kita menghitung yang atas. Ini 60-nya 2 kali. Berarti sudut ini adalah 360 derajat dikurangi 180. Kenapa? Siku-sikunya ada 2. Dan 60-nya ada 2. 60 kali 2 itu 120 derajat. Maka kita peroleh 180 dikurangi 120 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, ini 60 derajat, yang ini pasti 60 derajat juga. Nah, teman-teman, kita lihat total sudut yang bagian busur yang kena tali. Berarti 120 derajat tambah 120 derajat tambah 60 derajat tambah 60 derajat. Totalnya 120 kali 3 adalah 360 derajat. 360 derajat berarti satu lingkaran full. Maka kita tidak perlu menghitung satu-satu busurnya. Nah, kemudian kita lihat nih total tali. Tadi satu keliling lingkaran full ditambah sekarang kita lihat garis singgungnya. Ini R, ini R. Ini R, ini R. Ini R, ini R. Nah, berarti ada 3 kali R kali 2R. Karena ini tingginya adalah R, ini lebarnya adalah R. Atau ini panjang kali lebar, begitu ya, teman-teman ya.
persegi panjang ini yang saya arsir. Ini adalah persegi panjang. Ini adalah persegi panjang. Sorry, bukan luasnya ya. Kita mau menghitung panjangnya, berarti ini R saja. Ini R, 2R, berarti panjangnya. Kita mau cari panjang garis singgung ya. Ini 2R, ini 2R, ini 2R. Nah, yang di sini, ini R, 1, 2, 3, 4. Ada 4R. Berarti ditambah 4R. Nah, berarti kita peroleh 2R tambah 4R, 6R. Berarti keliling lingkaran adalah BD tambah 4R. 6R. Oke. Jadi sama dengan R-nya R-nya tadi adalah 35. Oke. Berarti di sini 22/7 kali D, berarti diameternya adalah 70 cm. Oke, kali 70 ditambah 6 kali 35. Oke, sama dengan ini kita coret dulu. Jadi 10. Jadi 220 ditambah 35 kali 6. 30. 18 tambah 3, 21. Oke, jadinya 430 cm. Gitu. Jelas ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, nah sekarang tadi pipanya besarnya sama, diameternya sama. Sekarang kalau eh, besar lingkarannya tidak sama, kita disuruh mencari, misalnya nih ada sepeda, ada 2 gear depan itu yang ini, gear depan itu yang ada pedalnya, ini pedal namanya, buat goesnya. Kemudian gear yang belakang itu yang ada persis di tengah roda. Nah, rantainya ada di sini. Nah, gambarnya seperti yang di sebelah. Ini yang pedalnya ada di sini. Ini pusat sumbu roda yang belakang. Kita disuruh menghitung panjang rantai sepeda ini. Nah, kalau di sini diketahui jarak antara pusat sumbu gear, nah P ke Q ya. PQ itu adalah 70 cm. Kemudian jari-jari gear depan. Ini berarti PA adalah 15 cm. Dan gear yang belakang berarti QB adalah 10 cm. Kemudian sudut AP berarti yang di sini. Sudut APQ adalah 85 derajat. Maka panjang rantai penghubung kedua gear tersebut adalah. Nah, maka ini kita buat tambahan ke sini. Oke, ini adalah garis singgung persekutuan luar ya teman-teman ya. Nah, ini panjangnya sama, jadi nanti kita hitung sekali dikali 2, begitu ya. Nah, kemudian kita menghitung rantai yang kena gear di sebelah kiri untuk gear yang besar, gear yang kecil berarti yang sebelah sini. Tuh. Nah, kalau sudut di sini 85, maka sudut seluruhnya ini adalah 85 kali 2. Kalau di sini eh, A, B, C, D. Nah, berarti sudut APD itu adalah 2 kali 85. Berarti sama dengan 190. Sorry, 170. Oke, derajat. Nah, sekarang berarti panjang rantai. Total panjang rantai adalah busur AD yang mayor, kiri ya,
kiri ditambah 2 kali garis singgung persekutuan luar ditambah sekarang busur dari kiri yang kecil berarti BC yang kanan. Nah, sekarang mau mencari eh, panjang busur. Panjang busur itu rumusnya adalah, jadi teman-teman, busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran, gitu ya. Tetapi kalau keliling lingkaran kan 360 derajat nih, dari 360 derajat kan, PD. Kenapa PD? Karena keliling lingkaran. Tetapi di sini eh, tidak seluruh kir kena rantai, hanya sebagian saja. Nah, ada berapa bagiannya? Bagian di sini ini sudut pusatnya adalah 360 derajat dikurangi 170 derajat. Maka kita dapat 360 dikurangi 170 jadinya 190. 190 derajat. Oke. Maka bagiannya menjadi di sini kita ganti jadi 190 gitu ya. Nah, kita lanjut. Kita kerjakan di tempat yang lebih luas. Oke. Di sini tadi kita gambar lagi titik baru. Ini titik baru. Ini C, D. Oke. Sudut di sini tadi 190 derajat. Di sini 70. Yang di sini yang 190 derajat. Oke. Nah, maka kita cari busur AD dulu. AD besar. AD kiri. Oke, sama dengan 190 derajat dibagi total sudut dikali keliling lingkaran. Tadi jari-jari lingkaran yang besar adalah 15, jari-jari lingkaran kecil adalah 10. Jarak P ke Q tadi adalah 70. Oke. Nah, berarti ini adalah, kita sederhanakan, 19 per 36 kali pi kali diameter yang besar berarti 30. Oke, kita sederhanakan. 30 bagi 2. 36 bagi 2. Oke, sudah tidak bisa disederhanakan, maka kita kali 19 kali 15. Itu adalah 19 kali 15. 545 5991 berarti 582 per 13 pi. Nah, ini yang busur besar. Kita hitung busur yang kecil dulu. BC adalah, nah, teman-teman, kalau di sini, ini kalau kita tarik garis lurus. Garis lurus. Kalau di sini ini 85, maka di sini juga 85. Berseberangan. Sehadap ya, sudut sehadap. Maka sudut yang ini, sudut PQC itu 170 derajat gitu ya. Berarti di sini 170 derajat per 360 derajat kali pi D. D yang kedua. Ini D1. Berarti ini kita sederhanakan berarti 17 per 36 kali pi dikali 10 kali 2. 20. Oke, kita sederhanakan. Ini bagi 4. 5 bagi, samain aja bagi 2 ya teman-teman ya. Ini 10 bagi 13. Supaya nanti bisa dijumlah. 170 per 13 pi. Oke, sekarang kita mencari garis singgung persekutuan luar. Nah, garis singgung persekutuan luar ini pakai Pythagoras.
Nah, siku-sikunya di titik singgung teman-teman ya. Nah, berarti akar dari 70 kuadrat dikurangi eh, R besar dikurangi R kecil 5 kuadrat. Berarti kita peroleh 70 kuadrat berarti 49 dikurangi 25. Kita peroleh 4 di sini ya, betul ya. 4900 kita kurangi 25. 900 dikurangi 25 berarti 4875. Oke. Akar dari 4875. Nah, kita sederhanakan bentuk akar ini. Cara menyederhanakan bentuk akar 4875 kita bagi 5, bagi 25. Nah, biar langsung. Bagi 25, 40, 50. 1 berarti 25. 48 kurangi 25, 48 kurangi 25. 3, 23. 237. 237 kita bagi 237 kita bagi 25. Berarti dapat 200 itu ada 8. 9 berarti kita dapat 9. Berarti kalau 9 itu 225. Berarti di sini 12. 12 5. 125 dibagi 25 dapat 5. Oke. Kita bagi lagi pakai 5 coba. Bagi 5 berarti 10 15 itu 3, 15. 45 itu 9. Bagi 3 itu 13. Oke, sudah nggak bisa. Berarti 25. Berarti dia 5 akar 195. Nah, kita dapat nih. Ini, dan ini. Oke, kita total. Berarti panjang rantai adalah 285 per 13 pi ditambah 170 per 13 pi ditambah 5 akar 195. Yang ini bisa digabung. Jadinya adalah 5, 8 tambah 7, 15. 4 per 13 pi plus 5 akar 195 cm. Nah, begitu. Ini kalau pi-nya nggak diubah, biarkan saja begini juga boleh. Gitu, teman-teman. Jelas ya? Oke, semoga membantu. Silahkan dipelajari ulang supaya kalian lebih paham. Oke, terima kasih.